Kalau dari konsumen sebenarnya, karakteristik konsumen di Indonesia dengan banyaknya pilihan e-commerce, itu bagaimana, Mas? Nah, ini kan menariknya adalah ini problem yang tidak pernah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang lalu. Kenapa? Karena begini, kalau kita ngomongin konteks persaingan, semua orang bisa bilang, bisnis apapun ada persaingan ya, betul ya. Tapi persaingannya tidak apple to apple dengan ini. Kenapa? Karena karakter e-commerce adalah, salah satu benefit yang ditawarin adalah orang bisa punya market coverage yang luas, bahkan walaupun kantornya cuma di Jakarta. Ya, kita tahu kalau kita ngomongin soal industri otomotif sebagai contoh ya. Industri otomotif ini bisa aja jualannya dari Jakarta aja lewat e-commerce gitu ya. Tapi yang nggak bisa kan mereka tetap butuh purna jual, butuh servis, butuh segala macam, sehingga ada cabang masing-masing. Jadi industri-industri non-teknologi dulu persaingannya ada, tapi ada raja-raja kecil. Termasuk itu tadi, kalau ngomong otomotif, rajanya di Sulawesi kita tahu siapa. Rajanya di Jawa, Jawa aja kebagi-bagi. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah. Itu distributornya jagoannya beda-beda, bukan perusahaan yang sama. Jadi bisa bagi-bagi kue, gitu kan? Sehingga dorongan untuk bakar uang, untuk kasih subsidi tidak se-urgent dibanding e-commerce yang memang ini pasar yang amat sangat terbuka, semua orang bertarung di semua area, menyasar semua konsumen, sehingga ya ayo kita adunya lebih terbuka, dan di situ akhirnya bakar uangnya jadi didorong ke sana, gitu. Karena kalau nggak kebagian, kayak contoh sekarang gini deh, kita lihat aja ride hailing sama e-commerce, marketplace ya. Dua ini ada player baru nggak sih dalam waktu 3 tahun terakhir? Nggak ada. Karena ini salah satu bisnis yang butuh tipping point untuk bisa jadi nomor 1 kasarnya, atau bisa top 3 deh, ya. Jadi kalau ini persaingannya, ya saya selalu bilang bahwa ride hailing tuh udah tinggal babak final, ya. Kalau lomba ini udah babak final, bukan semifinal lagi. Kalau marketplace mungkin masih di semifinal, gitu ya. Playernya masih lebih banyak, tapi ketika udah semifinal terus ada player baru mau masuk, gitu ya. Dia bilang, aduh udah terlambat. Ini lombanya udah sampai semifinal, kamu baru mau ikutan. Nggak bisa. Yang harus dikejar gapnya terlalu jauh, sehingga opportunity dia untuk compete sulit gitu loh. Makanya akhirnya lombanya gila-gilaan kemarin. Dari 2015 ya, itu kan boomingnya benar-benar 2015-2016, yaitu semua player, saya sempat hitung ada 12 marketplace besar seluruh Indonesia, gitu ya. Dan waktu itu saya udah pernah bilang juga sama pemerintah bahwa Indonesia memang besar, tapi dugaan saya kok Indonesia nggak butuh 12. Gitu. Kita ngomong Cina. Penduduk paling besar sedunia. Ada berapa di Cina? Cuma 3 player. Kita ngomong Amerika. Gitu kan, nomor berapa? Nomor 3 ya penduduknya. Ada berapa? Cuma 2 grup. Nah, Indonesia 12. Apakah Indonesia butuh 12? Enggak. Makanya seleksinya udah mulai terjadi. Sekarang mungkin cuma tinggal berapa? 5 player yang besar yang masih punya potensi untuk, kayaknya saya masih bisa bertahan, bukan cuma bertahan, bahkan masih punya peluang untuk menang. Tapi sisanya mungkin udah kayak, ya udahlah, coba ngambil niche-niche kecil yang tetap masih bisa profitable, tapi ya mungkin udah harus mengkalkulasi mimpi untuk saya mau jadi yang paling besar, mungkin udah deh nggak usah mimpi yang gede-gede, kita udah jadi rajanya di rasional aja lah, kayak gitu ya. Gitu. Oke.